selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 3SIMC Universitas Internasional Batam. Jadi di sini anggota kami terdiri dari Felix Kingli dengan MPM 2311181, saya sendiri Eri dengan MPM 2311010, Jesse dengan MPM 2311012, Jocelyn dengan MPM 2311013, dan Fiona Angelina Herwanto dengan MPM 2311096. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek UTS kami yang berjudul Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Romusa dengan mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu Pak Suwarno. Jadi tanpa berlama-lama kita mulai saja masuk ke latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jesse. Saya Jesse dengan MPM 2311012 akan menjelaskan bagian latar belakang dan juga rancangan IRD. Universitas Romusa adalah salah satu universitas yang berdiri pada tahun 2000 dan berlokasi di Batam. Universitas Romusa sendiri menawarkan 12 jurusan kepada mahasiswanya dan masing-masing jurusan memiliki 2 jenjang. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru merupakan hal yang baik bagi Universitas Romusa tentunya. Namun sistem pendaftaran mahasiswa baru yang digunakan dapat memberikan permasalahan kepada bagian administrasinya. Dikarenakan banyaknya data pendaftaran mahasiswa baru yang harus didatakan secara manual dan bersamaan, bagian administrasi harus melakukan pengecekan secara berulang agar tidak terjadi human error. Hal tersebut dapat menghambat dan memperlambat pekerjaan bagian administrasi sehingga diperlukannya untuk menciptakan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pendataan mahasiswa baru. Ruang lingkup proyek yang pertama yaitu proses pendaftaran mahasiswa baru secara manual pada bagian admin Universitas Romusa. Yang kedua, peningkatan jumlah mahasiswa baru di Universitas Romusa setiap tahunnya. Yang ketiga, sistem informasi yang digunakan untuk memuat daftar data mahasiswa baru, di mana bagian administrasi Universitas Romusa dapat melihat data secara cepat dan akurat. Rencana solusi, yaitu menerapkan aplikasi sistem pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Romusa. Dengan fitur yang pertama, aplikasi sistem pendaftaran mahasiswa baru memiliki kemampuan untuk menampung semua data mahasiswa baru yang telah diinput. Yang kedua, semua data pendaftaran tersimpan dengan aman di database. Yang ketiga, tidak semua orang dapat mengakses ke dalam database dari aplikasi ini. Yang keempat, data dapat diakses kapanpun dan terdapat fitur pencarian untuk mempermudah proses pencarian data mahasiswa baru. Yang kelima, data yang telah diinput dapat diubah sewaktu-waktu apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data. Dan yang terakhir yaitu data yang telah diinput dapat dihapus sewaktu-waktu apabila ada mahasiswa baru yang mengundurkan diri atau tidak jadi mendaftar. Rancangan IRD dari Universitas Romusa memiliki mahasiswa baru dan administrator sebagai entity-nya dengan relation one-to-many. Mahasiswa baru memiliki biodata dengan relation one-to-one, yakni nomor pendaftaran sebagai primary key, NIK, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan juga program studi. Atribut waktu kuliah ini dijabarkan lagi menjadi ID waktu sebagai primary key dan atribut waktu. Begitu juga dengan program studi, yaitu ID program studi sebagai primary key dan nama program studi. Kita next ke administrator. Administrator memiliki nama admin sebagai primary key dan kata sandi. Di sini relationnya one-to-one, kemudian administrator juga melakukan pendaftaran, yaitu dengan relation one-to-many. Perkenalkan, nama saya Fiona Angelina Herwanto dengan MPM 23196. Saya sekarang akan menjelaskan tentang mapping data diagram. Jadi dalam mapping ini terdapat 5 tabel, yaitu tabel biodata, tabel waktu kuliah, tabel program studi, tabel pendaftaran, dan tabel administrator. Jadi dalam tabel biodata terdapat nomor pendaftaran, NIK, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan program studi, di mana primary key-nya itu terletak dalam NIK. Kemudian dalam tabel waktu kuliah. Jadi dalam tabel ini berisikan ID waktu dan waktu. Nah, ID waktu ini merupakan primary key daripada tabel waktu kuliah ini. Kemudian dalam program studi. Jadi dalam tabel ini berisikan ID program studi dan nama program studi, di mana ID program studi itu merupakan primary key daripada tabel ini. Kemudian kita lanjut pada tabel pendaftaran. Jadi dalam tabel pendaftaran ini berisikan sama seperti tabel biodata, yaitu ada nomor pendaftaran, NIK, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan program studi. Akan tetapi perbedaannya terletak pada primary key-nya. Tabel pendaftaran ini primary key-nya itu ada terletak dalam nomor pendaftaran, sedangkan dalam tabel biodata primary key-nya itu terletak dalam NIK. Nah, kemudian kita lanjut pada tabel administrator. Tabel ini berisikan dengan nama admin dan kata sandi, di mana nama admin ini merupakan primary key daripada tabel administrator. Kemudian kita lanjut pada foreign key. Jadi dalam foreign key ini kita bisa lihat dalam tabel biodata, yaitu
nomor pendaftaran ini. Jadi nomor pendaftaran ini merupakan foreign key daripada primary key-nya di tabel pendaftaran ini. Kemudian untuk NIK di dalam tabel pendaftaran merupakan foreign key daripada primary key yang ada di tabel biodata. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang physical database design berupa DDL script database. Jadi di sini saya sudah menampilkan script database tersebut. Kita bisa mulai dari tabel yang pertama yaitu tabel admin, di mana akan diterapkan nama admin dan kata sandi. Nama admin ini adalah primary key yang sudah ditentukan. Kemudian kita bisa lanjut pada tabel kedua yaitu tabel untuk waktu kuliah. Nih, jadi tabel ini akan berisikan waktu, ID waktu dan waktu. Dan primary key-nya yang sudah ditentukan adalah ID waktu. Kemudian kita bisa lanjut pada tabel yang ketiga yaitu tabel program studi, di mana tabel ini akan berisikan ID program studi dan nama program studi. Jadi ID program studi inilah primary key-nya. Kemudian kita bisa lanjut pada tabel untuk mahasiswa di sini. Jadi tabel di sini akan berisikan nomor pendaftaran, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor telepon, program studi, waktu kuliah, dan alamat, dan sebagai primary key-nya yaitu adalah nomor pendaftaran. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke function-nya. Jadi function ini adalah untuk mendapatkan mahasiswa melalui nomor pendaftaran. Jadi data yang didapatkan itu berasal dari tabel mahasiswa yang ini. Nah, kemudian kita bisa lanjut pada prosedur. Nah, prosedur ini adalah untuk pencarian program studi. Nah, pencarian ini dilakukan melewati tabel program studi. Jadi kita bisa mencarinya dengan mengetik ID dari program studi tersebut dan nama program studi tersebut. Kemudian kita bisa lanjut pada prosedur yang ketiga yaitu untuk mengupdate biodata mahasiswa. Jadi di sini sudah terdapat sesuai dengan tabel mahasiswa yang tadi. Nah, baik, kemudian kita bisa lanjut ke prosedur yang terakhir yaitu untuk menghapus mahasiswa. Jadi di sini bisa kita lihat dia langsung mendelete langsung dari tabel mahasiswanya dengan mengetik nomor pendaftaran. Oke, jadi saya akan melanjutkan dari kelas diagram dari aplikasi yang telah kami rancang. Jadi kelas yang ada di aplikasi ini yang pertama ada admin. Admin ini memiliki dua atribut. Yang pertama ada atribut nama admin dengan tipe data varchar 50. Yang kedua ada atribut kata sandi dengan tipe data varchar 255. Dan kelas ini memiliki metode masuk, di mana ketika masuk ini dipencet akan bisa mengarahkan kita ke halaman utama. Halaman utama ini bisa mengarahkan kita ke 3 screen, ada screen program studi, waktu kuliah, dan mahasiswa. Jadi di screen program studi ini memiliki kelas program studi, di mana program studi ini memiliki dua atribut, yaitu atribut ID program studi dengan tipe data varchar 10. Kemudian yang kedua ada atribut nama program studi dengan tipe data varchar 50. Jadi program studi ini juga memiliki metode. Metode yang pertama adalah cari, yaitu untuk mencari program studi. Kemudian yang kedua ada kembali, yaitu untuk kembali ke halaman utama. Jadi di sini relationship antara admin dan program studi adalah 1:n, yang artinya satu admin bisa membuat lebih dari satu program studi. Kemudian kita lanjut ke kelas yang selanjutnya yang berada di screen waktu kuliah. Screen waktu kuliah ini memiliki kelas waktu kuliah yang memiliki dua atribut, yaitu atribut ID waktu dengan tipe data varchar 10, kemudian ada atribut waktu dengan tipe data varchar 50. Di sini metodenya hampir sama dengan program studi, yaitu ada cari dan kembali. Tetapi cari di sini berfungsi untuk mencari waktu kuliah dan kembali ini sama untuk kembali ke halaman utama. Di sini relationship-nya juga sama, yaitu 1:n, yang artinya satu admin bisa membuat lebih dari satu waktu kuliah. Kemudian saya lanjut ke screen yang selanjutnya, yaitu screen pendaftaran memiliki kelas mahasiswa. Mahasiswa ini sendiri memiliki 11 atribut. Atribut yang pertama ada nomor pendaftaran dengan tipe data varchar 50. Yang kedua ada NIK dengan tipe data varchar 50. Kemudian ada atribut nama lengkap dengan tipe data varchar 255. Yang keempat ada atribut jenis kelamin dengan tipe data varchar 50. Kemudian yang kelima ada atribut tempat lahir dengan tipe data varchar 50. Lalu selanjutnya ada tanggal lahir dengan tipe data date. Kemudian juga ada atribut agama dengan tipe data varchar 50. Ada atribut nomor telepon dengan tipe data varchar 50. Ada program studi dengan tipe data varchar 50. Kemudian yang 10 ada atribut waktu kuliah dengan tipe data varchar 50. Dan yang terakhir ada alamat dengan tipe data varchar 255. Di mahasiswa ini memiliki 7 metode. Yang pertama adalah tambah, yaitu berfungsi untuk menambah data mahasiswa. Yang kedua ada ubah, yaitu untuk mengubah data mahasiswa yang telah diinput sebelumnya.
Kemudian yang ketiga ada metode hapus, yaitu untuk menghapus data mahasiswa. Kemudian yang keempat ada cari, yaitu bisa mencari data mahasiswa yang telah diinput sebelumnya. Yang kelima adalah tampil, adalah untuk menampilkan data yang kita cari. Kemudian yang keenam ada cetak, yaitu untuk mencetak laporan data mahasiswa yang telah kita input sebelumnya. Yang ketujuh ini ada kembali, sama seperti sebelumnya, yaitu untuk kembali ke halaman utama. Di sini relationship-nya juga 1 ke N, yaitu satu admin bisa membuat lebih dari satu data mahasiswa. Perkenalkan, saya Jocelyn dengan NPM 2311013. Jadi, saya akan melakukan presentasi pada sequence diagram dan juga transaksi pada aplikasi. Dan saya akan mulai dari sequence diagram dulu. Di sini kita memiliki seorang admin yang akan melakukan akses pada halaman masuk. Kemudian admin pun akan menginput nama pengguna dan kata sandinya pada halaman masuk. Data tersebut pun akan dibawa ke server dan server pun akan membawakannya kepada database untuk melakukan validasi data. Jika data ditemukan, maka akan sukses dan muncul tampilan halaman utama pada tampilan admin. Dan admin pun dapat melakukan logout atau keluar di halaman utama dengan tekan tombol keluar, dan tampilannya akan kembali ke halaman masuk. Jika sebelumnya data, nama pengguna, atau kata sandi admin ada kesalahan atau tidak ditemukan pada validasi data sebelumnya, maka akan gagal dan kembali ke halaman masuk. Kemudian pada halaman masuk akan muncul pesan nama pengguna atau kata sandi salah, dan admin pun harus input kembali nama pengguna dan kata sandi yang benar. Dan jika admin sudah berhasil masuk ke halaman utama, maka admin akan nampak 4 pilihan. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua hasil pendaftaran, yang ketiga waktu kuliah, dan yang keempat adalah program studi. Kemudian saya akan jelaskan transaksi pada pendaftaran dulu. Jadi pada pendaftaran ini akan ada 4 transaksi. Yang pertama adalah input atau tambah, yang kedua adalah ubah, yang ketiga adalah hapus, dan yang keempat adalah ambil. Dan keempat transaksi ini memiliki proses yang sama, jadi saya akan jelasin salah satu saja. Saya akan jelasin yang tambah. Jadi ketika admin sudah menginputkan data mahasiswa baru, dan data tersebut pun akan dibawa ke server, kemudian akan melakukan validasi data pada database lagi. Jika data belum ada, maka data akan berhasil disimpan, dan kemudian akan muncul pesan berhasil ditambahkan. Dan jika datanya sudah ada sebelumnya, maka akan kembali ke halaman pendaftaran dan muncul pesan data sudah ada. Dan di sini akan ada tombol kembali untuk kembali ke halaman utama lagi. Di sini yang membedakannya pada ubah, hapus, dan ambil adalah pada tampilan ubah akan muncul pesan berhasil diubah dan pesan tidak ditemukan jika gagal. Pada menghapus akan muncul pesan berhasil dihapus dan akan muncul pesan data tidak ditemukan ketika gagal. Dan pada pengambilan data akan muncul tampilan data jika sukses dan akan muncul tampilan kosong atau tidak muncul apa-apa jika gagal. Selanjutnya, saya akan jelaskan yang hasil pendaftaran. Di hasil pendaftaran ini akan melakukan satu transaksi, yaitu mencetak data pendaftaran. Jadi, semua laporan mahasiswa baru akan dicetak pada hasil pendaftaran ini. Jadi, sama juga prosesnya harus melewati validasi data. Kemudian, jika berhasil, maka data akan berhasil dicetak. Dan data pendaftaran pun berhasil dicetak di bagian hasil pendaftaran ini. Kemudian, jika gagal, maka akan kembali ke halaman pendaftaran dan tidak terjadi transaksi apapun. Selanjutnya, saya akan lanjut ke halaman waktu kuliah dan program studi. Kedua fitur tersebut akan melakukan transaksi yang sama, yaitu fitur mencari. Dan saya akan jelasin salah satu aja, mungkin saya jelasin pada program studi. Jadi, dalam program studi ini akan melakukan cari data program studi, kemudian prosesnya sama juga dengan sebelumnya, akan melakukan validasi data. Jika data ditemukan, maka data berhasil ditampilkan dan akan menampilkan data program studi. Jika data tidak ditemukan, akan kembali ke halaman cari dan tampilannya akan kosong. Begitu juga dengan waktu kuliah, sama juga dengan program studi. Mungkin sekian saja dari yang sequence diagram, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan transaksi pada... Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan sistem aplikasi pada Universitas Romusa ini. Pertama-tama, kita akan menampak tampilan halaman masuk, yang dimana kita harus menginputkan nama admin dan juga kata sandi. Seandainya saya tidak ingin menginput dua-duanya, langsung tekan tombol masuk, maka muncul pesan silakan isi nama admin dan kata sandi. Dan saya langsung inputkan saja nama admin, tetapi kata sandi saya ada salah, dan saya langsung tekan masuk. Di sini akan muncul nama admin atau kata sandi salah. Jadi saya harus mengecek ulang kata sandi saya, gantikan ke yang benar yaitu admin, dan saya coba tekan masuk. Nah, halaman utama pun muncul, yang berarti kita sudah sukses masuk ke dalam aplikasinya. Di sini ada 4 fitur. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah hasil pendaftaran, dan yang ketiga adalah waktu kuliah, dan yang terakhir adalah program studi.
Saya akan mulai jelaskan dari fitur pendaftaran terlebih dahulu. Oke, di halaman pendaftaran ini kita harus menginputkan data mahasiswa baru Universitas Romusa. Seandainya ada satu mahasiswa baru yang bernama Ana yang baru saja daftar ke Universitas Romusa ini, dan saya akan coba inputkan datanya. Di sini saya akan coba untuk membuat nomor pendaftarannya 001 yang dimana sudah bertabrakan dengan nomor pendaftaran saya sendiri, Jocelyn. Kemudian saya buat NIK-nya asal dulu. Kemudian namanya adalah Ana. Jenis kelamin wanita. Tempat tanggal lahir saya buatnya Jakarta. Dan tanggalnya saya buat dulu dengan tahun 2000, Juni dan bulan 6, tanggal 6, dan agamanya yang sudah sesuai dengan database saya akan buat Hindu. Nomor telepon saya asal juga ketik dulu. Kemudian program studi seandainya dia pilihannya adalah sastra, dan kemudian waktu kuliahnya pagi. Alamat Jalan Melati. Kemudian saya coba tambahkan, sudah pasti tidak bisa dan muncul pesan data sudah ada karena nomor pendaftarannya sama dengan nomor pendaftaran saya sendiri, Jocelyn, yang dimana nomor pendaftaran ini adalah primary key, sehingga saya harus gantikan lagi nomor pendaftarannya ke nomor pendaftaran yang belum ada, dan saya akan masukkan 006 dan saya coba tambah. Nah, berhasil ditambah. Di sini sudah ada data Ana. Dan kemudian ada lagi skenario di mana Ana mengganti jam kuliahnya atau waktu kuliahnya menjadi malam. Dan saya akan coba untuk menampilkan datanya kembali ke text box sebelumnya. Dan saya akan ketik nomor pendaftaran Ana di sini dan tekan tampil. Nah, datanya akan tampil kembali ke bagian biodata. Dan saya langsung ubah saja ke malam. Dan saya tekan tombol ubah. Berhasil diubah. Kita cek dulu apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah ganti jadi malam. Kemudian, jika Ana ini tidak jadi untuk mendaftarkan dirinya pada Universitas Romusa, maka kita perlu hapus data mahasiswa ini. Dan kita tekan lagi tampilkan data Ana. Dan kita tekan hapus. Nah, berhasil dihapus. Kita lihat dulu. Oke, Ana sudah tidak ada dalam laporan data mahasiswa. Baik, kita langsung tekan kembali. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu hasil pendaftaran. Di sini ada laporan semua data mahasiswa dan saya akan tekan cetak. Oke, tekan cetak. Kemudian saya akan membuatnya laporan data mahasiswa tahun 2022. Dan saya tekan enter dan berhasil dicetak. Kemudian saya akan coba cek apakah sudah ada. Kemudian di sini baik, datanya sudah ada dan sesuai dengan laporannya. Oke, kalau sudah sesuai kita balik saja. Oke, kembali. Kemudian saya akan lanjut ke fitur waktu kuliah. Di sini ada dua waktu kuliah yaitu pagi dan malam, dan seandainya saya ingin mencari malam saja menampilkan malam, dan saya akan tekan atau inputkan ID waktu yaitu 102 cari. Nah, jadi akan muncul saja yang malam. Dan saya ingin pagi, saya akan gantikannya ke 101 dan cari. Akan muncul 101 aja yaitu pagi. Dan jika saya inputkan 100 yang dimana tidak ada di dalam tabelnya, dan saya tekan cari, maka akan muncul data tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan kembali dan lanjut ke fitur yang terakhir yaitu program studi. Oke, di sini saya coba untuk mencari S1 akuntansi. Saya akan inputkannya 1002 dan cari. Di sini akan muncul juga 1002 yaitu S1 akuntansi. Dan seandainya saya akan membuatnya 1012 dan tekan cari. Ternyata ini adalah nama program studinya adalah S1 Teknik Sipil. Dan cobalah saya membuatnya 2000. Data tidak temukan. Dan coba yang lain juga 2004. Oke, ini berarti S2 Ilmu Hukum. Baik, mungkin gitu saja untuk 4 fitur ini dan saya langsung tekan keluar. Akan muncul halaman masuk lagi. Dan sekian yang saya bisa presentasikan. Terima kasih.